Oknum polisi hilangkan nyawa mahasiswi UMM, Polda Jatim sebut ada upaya hilangkan jejak. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, Faradila Amalia Najwa, 21, ternyata dibunuh di Kota Batu oleh dua pelaku. Diketahui pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata merupakan oknum polisi aktif bernama Bribka Agus dan seorang pelaku lainnya bernama Suitno. Fakta ini terungkap dalam rekonstruksi yang digelar Polda Jawa Timur pada Selasa, 13 Januari 2026, di Batu dan Pasuruan. Rekonstruksi ungkap lokasi eksekusi. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur menjelaskan, rekonstruksi dilakukan di beberapa titik, mulai dari Batu hingga Pasuruan, dan berpotensi berlanjut ke Tiris, Probolinggo. Adegan yang diperagakan tersangka dimulai dari proses eksekusi korban di Kota Batu hingga pembuangan jasad di Wonorejo Pasuruan, kata Jumhur. Dalam rekonstruksi tersebut, penyidik menyoroti adegan ke-11 hingga ke-15 yang memperlihatkan detik-detik saat tersangka menurunkan jasad korban dari mobil. Adegan ini dinilai krusial untuk menguatkan unsur pembunuhan berencana. Upaya menghilangkan jejak. Penyidik menemukan adanya koordinasi kuat antara kedua tersangka untuk menyembunyikan jejak kejahatan. Salah satu modus yang terungkap adalah upaya mengondisikan korban seolah menjadi korban begal motor. Kami juga mendalami lokasi pembelian helm yang sengaja dibeli saat perjalanan menemui korban. Tersangka mengaku tidak ingat persis, namun memastikan pembelian dilakukan di Pasuruan, jelas Jumhur. Untuk sementara, motif pembunuhan disimpulkan sebagai sakit hati akibat konflik masa lalu antara pelaku dan korban. Meski demikian, penyidik masih terus menggali kemungkinan motif lain di balik pembunuhan tersebut. Respon keluarga korban. Kuasa hukum keluarga korban, Samsudin, yang turut hadir dalam rekonstruksi, mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim. Ia berharap kedua tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kami ingin asas persamaan di mata hukum benar-benar diterapkan, apalagi salah satu tersangka adalah anggota polisi aktif yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat, tegas Samsudin. Keluarga korban berharap proses hukum berjalan transparan dan adil, meski menyadari hukuman seberat apapun tak akan mampu mengembalikan nyawa Faradila. Korban sempat serahkan ATM PIN dan minta jangan dibunuh. Sebelum dieksekusi, korban ternyata sempat menyampaikan permintaan terakhir kepada kedua tersangka. Saat itu korban sudah tak berdaya karena disekap dengan diikat kaki dan tangannya. Selama menyekap korban, para tersangka berhasil memperoleh kartu ATM beserta nomor PIN milik korban. Kartu ATM tersebut berisi uang sekitar Rp80-90 juta. Korban terpaksa menyerahkan ATM milik keluarga besarnya karena ketakutan bakal dibunuh oleh para tersangka. Ternyata, meskipun ATM tersebut diserahkan kepada para tersangka, nyawa korban tetap melayang. Korban ketakutan bilang, "Sampean butuh duit ya mas, jukukan ATM, ini nomor PIN-nya, aku ojo dipateni." Karena si korban sudah dengar omongan kedua pelaku mau berusaha bunuh korban, ujar salah satu narasumber internal yang enggak diungkap namanya. Kita hari ini melaksanakan beberapa rekonstruksi di beberapa tempat, tapi ini yang paling utama hari ini kita lakukan di dua tempat. Yang pertama di wilayah Batu tadi ada beberapa adegan yang memang itu intinya di situ. Jadi pelaku berdua ini melakukan eksekusinya di sana. Jadi sudah ada beberapa adegan dan penyesuaian dengan BAP dan tidak ada sanggahan dari tersangka. Yang kedua di sini tempat pembuangan. Jadi tadi dalam perjalanan kita juga mengingatkan tersangka terkait dengan helm yang dipakai korban. Ternyata dia beli di jalan antara Malang dan Pasuruan. Tapi dia lupa. Tadi kita pelan-pelan diingatin, tapi dia lupa. Tidak apa-apa. Mungkin nanti lain waktu nanti kita lakukan penyisiran lagi. Itu kami dari pihak kuasa hukum dari keluarga korban ya, pertama mengapresiasi kinerja kepolisian yang mana mengungkap upaya pembunuhan yang sangat sadis ini yang dilakukan oleh oknum polisi, dan polisi juga mengungkap dengan seterang-terangnya dalam hal ini. Itu kita apresiasi ya dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita sebagai kuasa hukum dari keluarga korban tentu mengawal kasus ini dalam konteks agar kemudian betul-betul mendapat keadilan sebagai keluarga korban dan tidak ada istilah hukum yang ditutup-tutupi. Karena banyak persepsi di masyarakat
yang tercipta bahwa ini akan seperti ini, akan seperti itu. Saya tadi mau wah, makan masih asik. Oke, ayo. Oke, kan. Ya, korban Kan ini kita hari ini melaksanakan beberapa rekonstruksi di beberapa tempat, tapi ini yang paling utama hari ini kita lakukan di dua tempat. Yang pertama di wilayah Batu tadi ada beberapa adegan yang memang itu intinya di situ. Jadi pelaku berdua ini melakukan eksekusinya di sana. Jadi sudah ada beberapa adegan dan penyesuaian dengan BAP dan tidak ada sanggahan dari tersangka. Yang kedua di sini tempat pembuangan. Jadi tadi dalam perjalanan kita juga mengingatkan tersangka terkait dengan helm yang dipakai korban. Ternyata dia beli di jalan antara Malang dan Pasuruan. Tapi dia lupa. Tadi kita pelan-pelan diingatin, tapi dia lupa. Tidak apa-apa. Mungkin nanti lain waktu nanti kita lakukan penyisiran lagi. wah, makan masih asik. Oke, ayo. Oke, kan. Ya, korban